Om Swastiastu. Halo semuanya, balik lagi bersama kami kelompok 1. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Made Indra Kartika Yuda karena telah memberikan kesempatan bagi kami kelompok 1 untuk memaparkan materi RPS 10, yaitu mengenai pola penerimaan pemerintah, pola penerimaan pusat, pola penerimaan daerah, dan penghasilan. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Saya Lohika Nindya Arsanaswari, NIM akhir 063, lalu ada rekan saya Nika Dek Febrianti dengan NIM akhir 007, dan rekan saya Nima DG Ayu Anjani, NIM akhir 049. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok 1 akan memaparkan 3 pokok bahasan. Yang pertama mengenai pola penerimaan pemerintah pusat, yang kedua mengenai pola penerimaan pemerintah daerah, dan yang terakhir mengenai pendapatan negara dari inflasi. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada pola penerimaan pusat. Pola penerimaan pusat ini merupakan sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dalam bentuk program bantuan atau pembangunan fasilitas umum. Nah, sebagai bentuk dari penerapan Pancasila, khususnya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, di mana tentang keuangan negara, disebutkan bahwa pendapatan negara ialah sumber penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam maupun luar negeri. Penerimaan pajak merupakan semua penerimaan negara baik dalam bentuk pajak langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun pajak dari perdagangan internasional. Untuk penerimaan pajak, yang pertama ada PPh, di mana merupakan pajak yang diperoleh dari penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahun pajak. Nah, penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar. Yang kedua ada PPh atau PPNBM. Nah, PPN ini merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Nah, orang pribadi, perusahaan, pemerintah yang mengonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, di mana pajak yang berlaku pada barang yang bukan kebutuhan pokok dikonsumsi masyarakat tertentu, dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi dan dapat merusak kesehatan serta moral masyarakat. Yang ketiga ada PBB, di mana PBB merupakan adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah terhadap bangunan yang dimiliki, di mana dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, di mana ditetapkan 10% untuk pemerintah pusat, 16,2% untuk pemerintahan daerah, dan 64% untuk daerah kabupaten atau kota, serta 9% untuk biaya pemungutan. Penerimaan pajak selanjutnya yaitu ada BPHTB, di mana bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, merupakan bentuk penerimaan negara yang berasal dari pungutan pemerintah karena diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Yang dimaksud dengan hak atas tanah dan bangunan yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Untuk yang kelima ada cukai, di mana cukai ini merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Etil alkohol atau etanol, cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari minumannya yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, hasil tembakau, hasil pengelolaan tembakau lainnya atau HPTL. Dan pajak yang keenam, dan penerimaan pajak yang keenam yaitu ada
pajak lainnya, di mana penerimaan negara yang tercantum dalam pajak lainnya adalah penerimaan bea materai dan bea lelang. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak pemungutan ekspor. Nah, untuk materi selanjutnya yang kedua yaitu ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, di mana pengelompokan penerimaan negara bukan pajak yang sesuai dengan peraturan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1987 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak, yaitu yang pertama ada penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, yang kedua ada penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam atau SDA, yang ketiga ada penerimaan yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan negara, yang keempat ada penerimaan atau pemasukan dari kegiatan pelayanan, yang kelima ada penerimaan dan pemasukan yang didasari atas keputusan pengadilan. Dan untuk yang ketiga yaitu ada hibah. Nah, di dalam undang-undang, penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik devisa atau devisa yang dirupiahkan. Rupiah, jasa, dan atau surat berharga diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang kedua, yaitu terkait dengan pola penerimaan pemerintah daerah, di mana peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 terkait dengan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah dijelaskan bahwa pengelolaan daerah ini merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, di mana keuangan daerah ini adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, di mana kemampuan pemerintah dalam rangka mengelola keuangan terdapat dalam APBD secara langsung maupun tidak langsung, di mana mencerminkan kemampuan pemerintah daerah ini dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat, di mana penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ini diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan mengacu kepada kewenangan dari antara pemerintah pusat dan daerah, di mana penerimaan dari pemerintah daerah ini dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu yang pertama pendapatan daerah yang merupakan hak dari pemerintah daerah yang telah diakui sebagai penambah nilai dari kekayaan bersih yang terjadi dalam periode tahun yang bersangkutan. Yang kedua, pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali serta pengeluaran yang nantinya akan diterima kembali baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan ataupun tahun anggaran yang berikutnya, di mana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan semua hak yang diakui dari daerah ini sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, di mana sumber pendapatan daerah ini terdiri dari yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua dana perimbangan, yang ketiga pendapatan lain-lain daerah yang sah. Yang pertama yaitu ada PAD atau pendapatan asli daerah, di mana pendapatan asli daerah ini menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana PAD ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah, di mana adapun tujuan dari PAD ini yaitu bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun sumber-sumber dari PAD yang pertama ada pajak daerah, di mana pajak daerah ini merupakan salah satu elemen dari PAD yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan PAD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana dijelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh seseorang secara pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
daerah dan pembangunan daerah, di mana pajak ini harus ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak dari pemerintahan pusat, serta tidak boleh bertentangan terhadap kebijakan dari pemerintahan pusat. Nah, adapun sumber-sumber dari pajak daerah ini, yang dimana sistem pemungutannya yang sekarang digunakan ada 3, yaitu dibayar sendiri oleh wajib pajak, yang kedua ditetapkan oleh kepala daerah, dan yang ketiga yaitu dipungut oleh pemungut pajak. Adapun jenis-jenis dari pajak daerah ini dibagi menjadi 2, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh provinsi meliputi yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan yang keempat ada pajak pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Yang kedua yaitu ada jenis pajak yang dimana pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota, yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Baik, adapun sumber PAD yang kedua yaitu retribusi daerah, di mana retribusi daerah ini adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Retribusi berhubungan dengan jasa timbal atau kontraprestasi yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, di mana prestasi ini baik yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 Ayat 2 sampai 4, retribusi daerah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada retribusi jasa umum, di mana merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan, misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kesampahan atau kebersihan, dan retribusi pengantian biaya cetak KTP. Ada yang kedua yaitu retribusi jasa usaha, di mana retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sebagai contoh yaitu retribusi pemakaian kekayaan, retribusi pasar grosir atau pertokoan, dan retribusi tempat pelelangan. Yang ketiga yaitu ada retribusi perizinan tertentu, di mana retribusi atas kegiatan pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, seperti misalnya retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, dan retribusi izin gangguan. Adapun sumber-sumber PAD yang ketiga yaitu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, di mana kekayaan daerah yang dapat dipisahkan adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah yang digunakan untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah, di mana sumber penerimaan ini berasal dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Adapun jenis pendapatan yang dapat dirinci menurut objek pendapatannya mencakup yang pertama, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. Yang kedua, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN. Dan yang ketiga, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Dan adapun sumber-sumber PAD yang keempat yaitu lain-lain dari PAD yang sah, di mana pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik pemerintah daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan seperti jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang hasil, komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan atau penggandaan barang serta jasa oleh daerah. Nah, setelah PAD, adapun sumber dari penerimaan pemerintah daerah yang kedua yaitu dana perimbangan, di mana dana perimbangan ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, di mana dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintahan daerah, di mana dijelaskan juga oleh Wijaja tahun 2002 bahwa dana perimbangan ini merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang baik, implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan dalam membiayai kebutuhan pengeluaran dari pajak dan retribusi, serta dengan melihat kenyataan bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi. Adapun jenis-jenis dari dana perimbangan ini, yang pertama ada dana bagi hasil, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang dimaksud dengan dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua ada dana alokasi umum, di mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dana alokasi ini yaitu berupa dana alokasi umum daerah provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun 2010 dijelaskan bahwa dana alokasi umum adalah dana alokasi murni yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2010, yaitu merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan yang ketiga yaitu dana alokasi khusus, di mana menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang berasal dari dana reboisasi atau kebutuhan khusus. Yang dimaksud ini adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas dari nasional. Baik, adapun sumber penerimaan pemerintah daerah yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan, di mana merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang sah, terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat, di mana lain-lain pendapatan ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari PAD, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Di mana hibah dan dana darurat ini merupakan yang pertama hibah atau penerimaan daerah yang berasal dari provinsi atau daerah kabupaten kota lainnya, dan penerimaan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan dana darurat ini merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang mengalami bencana sosial, peristiwa luar biasa, atau krisis solvabilitas. Baik, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi yang ketiga, yaitu mengenai pendapatan negara dari inflasi. Sebelum memasuki materi, kita harus ketahui apa itu pengertian dari pendapatan negara dan inflasi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara itu merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan yang bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Lalu, inflasi menurut BPS atau Badan Pusat Statistik merupakan keadaan perekonomian sebuah negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang atau dalam kurun waktu yang panjang. Nah, hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang yang beredar. Menurut Sukirno pada tahun 2005 ada berbagai jenis inflasi. Yang pertama itu ada inflasi merayap atau inflasi yang terjadi sekitar 2-3% per tahun. Lalu ada inflasi sederhana yang merupakan inflasi yang terjadi sekitar 5-8% per tahun. Lalu ada hyperinflasi di mana ini merupakan inflasi yang tertinggi, yaitu tingkatnya menyebabkan harga menjadi 2 kali lipat atau lebih dalam kurun waktu 1 tahun.
Ada 3 kategori inflasi menurut tingkat keparahannya. Yang pertama itu ada inflasi sedang atau moderate inflation, di mana inflasi ini merupakan inflasi yang ditandai dengan harga yang meningkat secara perlahan atau secara lambat dan tidak terlalu menimbulkan ketidaksempurnaan pasar pada pendapatan dan harga yang relatif. Nah, inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap. Lalu yang kedua itu ada inflasi ganas atau galloping inflation, di mana inflasi ganas ini merupakan inflasi yang dapat menimbulkan gangguan yang cukup parah. Pada kondisi ini orang-orang cenderung menyimpan barang, dan ini menyebabkan seorang tidak mau untuk menabung karena bunga bank lebih rendah daripada laju tingkat inflasi. Dan yang ketiga itu ada hyperinflasi, di mana ini merupakan inflasi yang paling parah, bisa mencapai ratusan ribuan per tahun. Nah, inflasi ini merupakan inflasi yang berbahaya dan merugikan serta mematikan para konsumen. Selanjutnya mengenai pendapatan negara dari inflasi. Bagaimana bisa suatu negara mendapatkan pendapatan dari inflasi? Nah, pada mulanya, tingkat inflasi itu dapat mempengaruhi penerimaan negara yang berasal dari pajak. Dalam hal ini, pajak penghasilan karena dengan adanya inflasi, masyarakat akan mengurangi tingkat belanja mereka, dikarenakan harga barang-barang yang semakin naik dan nilai mata uang yang semakin menurun. Hal ini disebabkan karena jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak, sehingga menurunkan nilai mata uang. Pada usaha yang terganggu dalam memasarkan produk, mereka dikarenakan tingkat belanja masyarakat mengalami penurunan yang berdampak langsung terhadap menurunnya penghasilan yang diterima dan berakibat semakin kecil pula pajak yang dibayar kepada negara. Namun, inflasi ini juga berdampak baik terhadap pendapatan negara, karena inflasi yang baik dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat, tetapi hal ini harus diikuti dengan peningkatan pendapatan. Hal ini akan menjadi pendapatan negara yang berupa pajak dan PNBP. Inflasi ini akan mendorong masyarakat untuk memiliki penghasilan yang lebih serta mendorong konsumsi masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Saya mewakili dari kelompok 1 mengucapkan maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pemaparan materi. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.